Ya, untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa kondisi Jakarta di hari pertama menerapkan PSBB ketat setelah resmi ditetapkan oleh Gubernur Anies Baswedan pada minggu kemarin. Ya, dan untuk mengetahuinya kita tersambung dengan reporter Halo Indonesia di lapangan. Silakan Priscilia Claudia untuk laporan Anda. Ya Dika, Andrew dan juga pemirsa di rumah, seperti yang telah diketahui bahwa hari ini dilakukannya hari pertama pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar secara total, dan dilakukan sejumlah pengetatan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini hingga 2 pekan ke depan. Memang hal ini didorong juga karena adanya angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta yang 12 hari terakhir mengkhawatirkan dan cukup meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pelonggaran maksud kami yang sebelumnya diberlakukan pada PSBB atau pembatasan sosial secara transisi ini ditiadakan untuk sementara waktu dan dilakukan sejumlah pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat seperti pembatasan aktivitas di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, dan juga pendidikan. Selanjutnya juga dilakukan sejumlah pengendalian mobilitas masyarakat dengan melakukan pengendalian transportasi publik, maksud kami, dan juga transportasi milik pribadi. Meski 11 sektor usaha esensial dan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, kebencanaan, kemudian juga terkait dengan penanganan COVID-19 diperbolehkan dan diizinkan beroperasi, namun 11 sektor tersebut hanya boleh beraktivitas atau beroperasi dengan pembatasan jumlah karyawan sebanyak 50%. Selain itu, kantor atau instansi pemerintah pusat maupun daerah dan juga perusahaan swasta non-esensial ini diperbolehkan beroperasi dan melakukan aktivitasnya dengan pembatasan jumlah karyawan maksimal 25%. Dan untuk diketahui Gubernur Anies Baswedan juga melakukan penegasan terhadap hal ini untuk mencegah timbulnya klaster-klaster baru di lokasi kegiatan-kegiatan yang masih diperbolehkan dan masih beraktivitas di PSBB total yang 2 minggu ini dilaksanakan. Seperti jika ditemukan satu kasus aktif positif COVID-19, maka seluruh usaha dan kegiatan pada sektor-sektor yang masih diperbolehkan beraktivitas ini harus ditutup paling sedikit 3 hari lamanya untuk dilakukan sterilisasi. Dan dalam 2 pekan ke depan memang sejumlah pengawasan dan juga pendisiplinan ini akan digencarkan di titik-titik yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19. Dan berikut keterangan pers Anies Baswedan dalam keterangannya kemarin untuk membahas seperti apa PSBB total yang akan dilakukan 2 minggu ke depan. Aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua adalah pengendalian mobilitas. Yang ketiga adalah rencana isolasi yang terkendali. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan pokok. Dan yang kelima adalah penegakan sanksi. Jadi pesan paling penting dalam PSBB adalah tetap berada di rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan esensial baru bepergian. Dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama 3 hari operasi. Ya pemirsa, pada penerapan pembatasan sosial secara ketat pada hari ini memang kondisi lalu lintas di lokasi saya berada yaitu di Bundaran Hotel Indonesia ini terpantau lancar dan terkendali. Meski memang volume kendaraan dan juga arus lalu lintas yang saat ini ada kondisinya masih terbilang normal. Namun pada PSBB total kali ini memang sejumlah petugas seperti Polri, TNI, dan juga Satpol PP ini sudah bertugas sejak pagi hari untuk melakukan pengawasan
dan juga pendisiplinan kepada para pengendara maupun masyarakat yang melanggar lalu lintas ataupun melanggar protokol kesehatan dan abai terhadap protokol kesehatan. Sejumlah pos-pos penjagaan juga telah didirikan di lokasi saya saat ini untuk kembali menegaskan agar masyarakat mematuhi lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan dalam masa PSBB total kali ini. Dan seterusnya masyarakat juga dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan untuk ikut aktif mencegah penularan COVID-19 di tengah-tengah DKI Jakarta, Ibu Kota. Dan pemirsa, sekian yang bisa kami laporkan dari Bundaran HI Jakarta Pusat, Priscilia Claudia, Angga Friedson, kembali ke studio. Terima kasih Priscilia Claudia dan juru kamera Angga Friedson atas informasinya. Tetap jaga kesehatan Anda teman-teman dan selamat kembali bertugas.